Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kabarnya demo 3 September, demo Akbar ya, 3 September ya, yang gulingkan Hovifah kabarnya gagal ya. Ada yang mengatakan bahwa ini ada penumpang gelap. Artinya secara tidak langsung ya, tuntutan di 3 September demo Akbar itu berbeda dengan apa yang kemudian menjadi prioritas utama dari ojek online atau dari driver atau mengkritik kepada DPR kemarin begitu. Ini berbeda tuntutannya. Kami rakyat Jawa Timur menggugat ini membawa 3 isu lokal. 1, pengampunan pajak kendaraan bermotor seperti yang berlaku di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Isu yang kedua adalah usut tuntas dugaan korupsi triliunan rupiah dana hibah. Isu yang ketiga adalah penghapusan pungli-pungli di sekolah negeri, terutama SMA dan SMK yang itu menjadi kewenangan dari gubernur. Sayangnya 3 isu ini kita suarakan setiap hari melalui medsos, tidak pernah didengar. Kita berhari-hari, lebih dari 1 minggu membuka posko di sini, disambangi enggak sama gubernur. Kita pengennya aksi damai. Nah, mengingat peristiwa-peristiwa beberapa hari ini, sehingga kami dari Posko Rakyat Jawa Timur Menggugat ini memutuskan menunda untuk aksi tanggal 3 September itu. Tuntutannya sekarang ini adalah ya, pertama menggulingkan Hovifah atau menurunkan Hovifah. Yang kedua adalah soal bagaimana dana hibah orang-orang yang tersangka korupsi begitu kan ya, kok sekarang nampaknya kurang ada penindakan begitu kan, sehingga inilah yang kemudian yang dilakukan demo Akbar begitu kan ya. Juga salah satunya yang kedua adalah soal pemungutan ya, soal penghapusan tunggakan pajak ya, atau penghapusan pajak begitu kan, yang kemudian menunggak di situ begitu. Ini yang menjadi prioritas utama, meminta kepada Hovifah ini untuk dihapus begitu kan ya. Terus kemudian yang terakhir soal pungli di berbagai pendidikan. Nah, saya kira ini sangat penting begitu apresiasinya, aspirasinya begitu kan ya, untuk disampaikan kepada publik. Tapi kabarnya begitu kan, kabarnya saya mendapatkan informasi ternyata ini gagal karena ada penumpang gelap. Dalam artian bahwa ya, aspirasinya adalah menggulingkan Hovifah ya, terus kemudian ingin salah satunya menyuarakan aspirasinya, tapi ada penumpang gelap yang ingin mengacak-ngacak dan bisa akan ya terjadi kebakaran lagi. Seperti kemarin. Ya, di Gerahadi kabarnya sudah dibakar begitu kan ya, sudah dibakar, sebagian sudah dibakar dan sebagainya. Dan inilah tidak ingin kejadian-kejadian seperti itu begitu terulang kembali. Karena kejadian kemarin itu hanya di ruang wakil gubernur, dan sekarang yang diincar itu adalah posisi ya tempat ruang gubernurnya. Ya, jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini kan pasti ada yang lebih mendasar, bahwa demo ini bisa saja ada yang menunggangi, ada yang mengacak-ngacak begitu kan. Dan itulah yang kemudian dipilih oleh dari beberapa para aktivis begitu kan, untuk tidak melanjutkan demo sementara begitu kan, untuk tidak melanjutkan demo. Karena kalau sudah nampaknya situasi dan kondisi ini sangat genting, situasi dan kondisinya sudah tidak produktif begitu kan ya, maka demo ini akan digagalkan, artinya ditunda begitu kan ya. Lah, kalau sudah ditunda ini gimana begitu? Karena ini sudah terkonsep sejak awal begitu kan ya. Bagaimana soal soal tuntutan-tuntutan yang kemudian beredar begitu ya. Bahkan dari demo turunkan Gubernur Jatim begitu pada 3 September, yakni besok ini, gagal karena ada penundaan kabarnya begitu kan ya. Ini menunjukkan bahwa bagaimana aspirasi penghapusan tunggakan pajak yang kendaraan ya, baik roda 4 roda 2 begitu di Jawa Timur, ini saya kira langkah apresiasi yang sangat luar biasa. Bagaimana masyarakat yang belum bisa bayar dan sebagainya begitu kan ya. Ini aspirasi yang sangat bagus begitu kan ya. Mungkin situasinya tidak kondusif atau bagaimana, tapi saya yakin bahwa kalau ini
tidak dilanjutkan, maka ini masyarakat akan mempertanyakan itu begitu kan, karena sudah ada donasi terus kemudian macam-macam bantuan dan sebagainya begitu kan ya, karena ada yang menunggangi ya lebih kondusif ya, saya kira banyak yang kemudian mengatakan ditunda aja, nggak tahu apakah ini ditunda lagi begitu kan. Kabarnya gedung Gerahadi kabarnya sekarang masih direnovasi atau dibersihkan dan sebagainya. Dalam beberapa ini begitu kan, ini mengatakan begini, rencana demonstrasi besar-besaran 3 September untuk menggulingkan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indra Parawansa ditunda. Maka tenda posko rakyat Jatim menggugat yang terdiri dari teman-teman aspirasi Surabaya begitu kan ya, dari di Taman Apsari begitu Surabaya, tempat di gedung Negara Gerahadi begitu sejak 21 Agustus ya sudah dibongkar ya. Mengapa ditunda? Salah satu koordinator lapangan Korlap ya Jatim menggugat ya, Musfik, yang menjelaskan bahwa penundaan itu dilakukan mengingat situasi tidak kondusif belakangan ini. Karena beberapa tragedi terjadi di Jatim kabarnya ya, tindakan-tindakan itu yang bersifat anarkis ya, melakukan hal-hal yang tidak normatif begitu. Artinya ini akan menjadi satu kesempatan bagi mereka untuk mengacak-acak kembali begitu kan. Padahal ini adalah aksi damai ya, aksi demo damai menyuarakan aspirasi, tidak bakar-bakar ban, tidak bakar mobil dan sebagainya begitu kan. Takut ada yang menunggangi dan sebagainya begitu. Jadi ini sudah tempatnya sudah dibongkar begitu kan ya, nggak tahu lagi ini kapan untuk dilanjutkan. Tapi yang jelas dengan adanya seperti ini, maka orang-orang mempertanyakan apakah besok ada demo atau tidak begitu. Ini pertama soal penghapusan pajak kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Kedua dugaan usut, dugaan korupsi dana hibah. Yang ketiga soal pungli begitu kan ya. Sehingga ini menjadi aspirasi rakyat Jawa Timur ya, bagaimana Hovifah untuk melakukan kebijakan-kebijakan ya yang pro terhadap rakyat. Ini bahkan ramai-ramai donasi. Sebelumnya ya, rencana besar-besaran 3 September cukup mengoncang di media sosial karena gelombang masyarakat ramai-ramai memberikan dukungan lewat donasi baik berupa barang atau uang. Pro kontra pun bermunculan, bahkan tanda posko rakyat Jatim menggugat ya di Taman Apsari tersebut Surabaya dirusak oleh orang yang tidak dikenal. Nah, donasinya diambil begitu kan ya. Jadi saya kira mungkin lebih aman, lebih kehati-hatiannya kepada terhadap kota Surabaya merelakan demo ini gagal, artinya ditunda. Nggak tahu kah ditunda sampai kapan begitu. Tapi yang jelas dengan adanya demo-demo seperti ini, maka orang akan karena situasi dan kondisinya masih belum kondusif begitu kan ya, maka akan semakin muncul pertanyaan-pertanyaan besar begitu kan ya. Kalau dibakar lagi gimana? Apakah tidak jadi beban dan sebagainya begitu. Mungkinlah kehati-hatian inilah yang kemudian ya ditunda hal-hal seperti itu. Tapi tidak kalah penting begitu kan ya. Tapi tidak kalah penting ketika demo ini selesai, banyak yang masih mempertanyakan kepada Hovifah dan Hovifah menemui itu begitu kan. Dan kabarnya begitu kan ya, ada bagi-bagi sembako. Kok muncul setelah itu? Kenapa tidak di waktu demo begitu kan ya? Hovifah menemui itu ketika sudah demo begitu kan. Besoknya baru menemui, dan bahkan ada bagi-bagi sembako dan sebagainya. Benar nggak begitu? Seperti ini videonya. Ini nggak ada sama sekali respon. Kalau masalah pangan rokok itu mesti dicari taala terus. Ya Allah bisa kita cari. Tapi kalau mau sehat ya itu perlu buka mahal. Iya Bu. Bu, sungguh. Orang nggak punya Bu. Itu dari taala kalau mau dan mencari. Tapi nggak sehat itu perlu Bu. Layanannya Bu, birokrasinya disingkat saja Bu. Wong ra duwe pelayanane ra enak. Banyak diskriminasi Bu. Iya Bu. BPJS itu banyak yang diskriminasi Bu. Pelayanannya nggak enak. Bayar Bu. Bayar Bu. Ulang dinonaktifkan. Layanan medis kita kurangi. Iya
Iya, Bu. Ini rakyatmu, Bu. Sendiri Bu, sendiri ya. Lu kesayang rakyatmu kalau mau Bu, harus lu tangan Bu, jadi sungai Bu. Lu ke masyarakat Bu. Satu. Minyak hitam, minyak air. Minyak murah, ada barangnya Bu. Minyak hitam, minyak air. Murah. Tapi kami kan masyarakat ini kan perlu mudah komunikasinya. Jadi nggak sekiranya banyak hambatan apa nanti beda apa yang di Lapangan sama dia, ya beda Bu. Turun ke bawah Bu. Lihat masyarakat Bu. Bisa 3 sampai 5 hari di daerah loh. Ke kota, sama SMA ketemu saya mungkin hari ini. perlu bukti, bukan janji. Kalau pendidikan SMA itu tingkatnya provinsi atau kota? Di daerah saya itu Bu, negeri. Di daerah saya itu di Kecamatan Mulassu. Itu kan jaraknya kemarin waktu Sulawesi itu jaraknya sangat jauh, tidak memadai dengan sekolah-sekolah negeri yang berada di jadi kami setiap ada hewan dari provinsi maupun kota datang ke kami selalu menyampaikan bahwa ini bukan masalah beras nggak merata Bu sekarang Bu. Iya, pembagian beras bulog. Sistemnya ada harganya dibandingkan harga di dekat sekolah tersebut Bu. Jadi kita mau menjangkau di SMA 3 yang sangat dekat dengan wilayah kami itu tidak ada yang masuk Bu. Jadi mungkin bisa dibantu di monitoring pembagian beras Bu. Tolong Bu. Tolong kalian sekarang Bu. Tidak merata Bu. Karena ada asas pemerataan. Jadi ada yang nilainya kurang bagus, atau kenapa diterima, nilainya lebih bagus karena untuk area itu area yang jauh itu kan harus ada kesempatan. Iya Bu, maksud saya di daerah kami tuh mau menjangkau di wilayah SMA negeri itu tidak bisa menjangkau Bu. Contohnya paling dekat dengan SMA 3 lah. Itu Ini kepala sekolahnya harus mengajukan saya butuh katakan 16. ya. Sekarang baru 15. Jadi yang itu Mas itu pasti ya. Jadi kalau ini misalnya banyak yang tidak memadai, jadi ini butuh tambahan sekolah. Nah itu bedanya sulitnya tuh maksudnya itu bukan termasuk wilayah kecamatan kami Bu. Jadi kecamatan kami tuh zonanya tuh di 20 makin juga makin ke timur makin jauh makanya. Kalau tengah kota sini kan banyak pilihannya 1, 2, 5, 9 nanti daerah kan. Hanya saja dia tulis itu pedi Aku mau Bu. Sembako kalau jalan. Oke. Berapa orang Bu? Berapa orang Bu? Saya. Oke. Ya sudah demo-demo Gimana Bu? Oke ya.
Ya, sembako. Bu, anakku bu, aku bu. Aspek baik. Ayo, jangan sembako. Yo, lanjut. Sebentar. Baris. Abang lewatin. Kamu nanti dulu aja suruh-suruhan loh, Mas. Sembura suruh-suruh aja. Sabar, tenang. Harus dulu. Sabar, sabar, sabar. Buka udah kepanasan rek. Wis ayo. Ngomong kayak nek Bro Liva. Coba aturan. Buka Viva rek, Surabaya pengen apa? Ikur saya DPR buka tangan lurus sih kebahasan. Gubernur. Saya Surabaya ae. Bu, aku saliman, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, siap. Lumpia, tadi yang dagang lumpia. Itulah tadi apa yang disampaikan Hodari Podcast Rakyat ini. Semoga bermanfaat. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini.